Mas Roni bilang, kamu kalau susah jadi krim yang ceplas-ceplos, coba lihat aja tuh Sisi. Jadi bener-bener aku disuruh riset kakakku sendiri. Yang dimana karena aku kan beda banget nih sama Kak Sisi. Aku yang lebih pendiam, Kak Sisi tuh lebih kayak kembang api. Dia bener-bener kalau ketemu orang tuh bisa ceplos-ceplos gitu. Dedikasinya sangat tinggi dan karena tuntutan pekerjaannya dia juga Poppy tuh harus jadi orang yang cekatan gitu untuk kayak karena kan sebagai asistennya seorang penyanyi kan harus kayak sampai duluan sebelum penyanyinya gitu kan. Jadi terbiasa untuk take care of the business supaya penyanyinya nyaman gitu. Jadi itu menuntut dia untuk cekatan. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Vanessa Priscilla dan Anya Zen. Tepuk tangan dulu dong. Halo. Masih rame. Tadi mereka berdua adalah cast dari Tak Ingin Usai di sini. Betul. Emang apa sih yang pengen usai? Apa sih yang hampir usai? Hampir usai. Nanti nonton aja ya. Nonton aja filmnya. Boleh untuk mengawali perbincangan ini, siapa yang bisa menceritakan film ini tentang apa sih? Oke, jadi film ini tuh tentang dua sahabat yang bernama Kay dan Cream. Dan mereka ini tuh sahabat yang bisa dibilang sama kondisinya, yatim piatu, nggak punya siapa-siapa. Jadi mereka berdua saling bergantung ke satu sama lain. Dan akhirnya mereka hidup bareng, memutuskan untuk tinggal di satu atap yang sama. Dan mereka pada akhirnya mempunyai perasaan tapi tidak tersampaikan. Dan karena ada sesuatu yang kita nggak bisa ngomong sekarang, jadi cintanya tidak tersampaikan sampai akhir. Dan ini film tentang cinta dan pengorbanan sih sebenarnya. Oh, itulah makanya kenapa kayak perempuan sama laki-laki gak usah bersahabat ya. Tergantung tanya siapa, Karena jawaban kita beda. Kayak gak mungkin deh bersahabat lama-lama sekental itu gak ada yang baper salah satunya. Kalau Anya sebagai siapa di sini? Aku di sini sebagai Poppy. Poppy itu adalah seorang asisten dari penyanyi besar gitu, yang kita tuh sedang dalam misi mencari lagu yang bisa dipakai untuk rekaman gitu. Nah, dalam misi kita mencari lagu ini, tiba-tiba kita ketemu lagu yang mengantarkan kita kepada kisahnya Kay dan Cream gitu. Benar, di sini juga memang film ini ada touch of musicnya. Iya. Sangat kental banget. Iya, si Kay ini di dunia musik pekerjaannya, si Cream ini songwriter. Jadi memang film ini diawali dengan lagu yang tadi, musik yang dimana itu ditulisnya sama Cream dan Kay. Iya. Satu. Apa berarti kalau si Kay ini penyanyi atau dia cuman musisi? Kay ini di radio. Di radio kerjanya. Oke. Kalau misalkan Cream seperti apa karakternya? Cream ini karakternya dia itu ceplos-ceplos sebenarnya. Dia itu cewek ceria, berani. Kalau ngomong tuh nggak difilter dulu. Dia nggak bisa bedain ini bakal bisa bikin orang sakit hati atau enggak. Dan sangat ambisius ya orangnya. Dia tahu apa yang dia mau. Tapi dibalik itu dia itu orang yang sangat peduli lah terhadap orang yang dia sayang. Kepeduliannya tuh besar banget. Tapi di luarnya tuh kayak kelihatan, ini orang kok kayak bodo amat banget sih sama orang gitu ya? lain kayak jutek gitu. nggak sih? Jutek cuek. Iya, ada lah judes-judesnya gitu. Kalau Poppy seperti apa dia karakternya? Kalau Poppy itu sangat berdedikasi juga terhadap pekerjaannya gitu. Maksudnya yang dia memilih pekerjaan ini karena kecintaannya terhadap musik juga. Jadi memang mostly karakter kita tuh sangat passionate sama apa yang kita kerjain gitu. Bahkan lebih kita memilih pekerjaan itu karena kita passionate sama musik ini. Atau kalau di karakter lain ada apa yang mereka pilih masing-masing gitu. Jadi dedikasinya sangat tinggi dan karena tuntutan pekerjaannya dia juga Poppy tuh harus jadi orang yang cekatan gitu untuk kayak karena kan sebagai asistennya seorang penyanyi kan harus kayak sampai duluan sebelum penyanyinya gitu kan. Jadi terbiasa untuk take care of the business supaya penyanyinya nyaman gitu. Jadi itu menuntut dia untuk cekatan. Tapi juga sebenarnya hatinya itu
lembut juga gitu. Kayak maksudnya ada juga yang hal-hal dia pikirkan itu dia tuh kayak aduh nggak usah dipikirin deh, gue fokus kerja aja gitu. Padahal sebenarnya itu tuh ada gitu loh, kayak sisi lembutnya dia tuh ada juga gitu. Biasanya kalau asisten yang di dalam film tuh suka ada lucu-lucunya tuh, ada komedi-komedinya. Ini juga ada nggak, Bobi? Nanti kita lihat ya kayak Ya masih nyimpen guys, masih disimpan. Kalau misalkan Krim sendiri secara kakak kan tadi dia cepat-cepat apa dia secara ngebangunnya tuh dia emang jutek gitu kah atau seserem ngebangun itu? apa? Ngebangun si karakternya tuh dibangun. Ngebangun karakternya. Kebetulan waktu itu juga aku bersyukur banget di project ini bisa dipertemukan sama acting coach kita, Mas Rukman Rosadi. Itu aku ngefans banget setelah akhirnya bisa belajar banyak. Dan baru ketemu kan sama Mas Rosa? Baru ketemu di project ini. Jadi aku starstruck banget sih. Oh iya? Aku berapa minggu ya waktu itu kita reading? Seminggu, 2 minggu ya? hampir 2 minggu. 2 minggu aku kayak tiap hari, gila Mas Rosa, keren banget. Kayak mata aku berbinar-binar gitu ngeliat. Karena approach dia terhadap kayak seni peran tuh kita belum mungkin kayak beda banget sama Beda dia banget sama kan. sebelum-sebelumnya. Hebat banget. Terus akhirnya? Iya, jadi balik ke karakter, iya. Susahnya ini sih, challengingnya karakter Krim ini, dia itu harus memainkan berlayer-layer emosi. Jadi bukan cuma satu kayak yang tadi aku bilang, di depan dia tuh ngasih lihatnya ke orang bagaimana, tapi di dalam itu dia bagaimana, sama karakter yang ini dia bagaimana, ke karakter K dia gimana. Jadi banyak banget layer-layer emosinya, dan itu susah kan. Tapi ya dengan bantuan Mas Rosa, Brian dan teman-teman yang lain di reading itu kita kembangin sama-sama bareng-bareng dan mendalami perannya satu-satu tuh gimana. Seberapa jauh sama Vanessa si Krim ini? Seberapa jauh? Jauh banget kah? Dibilang jauh banget kan, aku merasa waktu selesai syuting ini aku masih sayang banget sama karakter Krim ini. Iya. Kenapa? Aku suka aja sama karakternya, membawakan karakternya tuh seru dan nggak monoton, nggak begitu-begitu aja. Ada susahnya, ada serunya, ada sedihnya, ada pilunya. Jadi banyak banget layer-layer emosi yang bisa dikembangin di dalam peran Krim ini. Berarti sedekat itukah dirimu sama si Krim ini? Secara personal. Mungkin karena Mas Rosa waktu itu kan ngajarin kita untuk yang kayak 3 metode itu loh. Aku diri, aku aktor, Aku netral di tengah-tengah. Iya, aku diri, aku aktor, aku karakter. Oh iya benar, Iya benar, kan? iya benar. Aku diri, aku aktor, aktor, aku karakter. Aku karakter. Kayaknya namanya salah, bukan aku karakter. Pokoknya cuman kita, terus sesuatu, terus karakter kita gitu deh. Iya, jadi pokoknya intinya itu. Ada 3 metode itu. Iya, intinya kita sebagai kita pribadi, lalu kita harus menetralkan diri ke si aku aktor ini, kita sebagai aktor. Terus habis itu baru kita sebagai si karakter ini. Jadi benar-benar kita tuh sebelum memasuki ke karakter, kita harus dinetral dulu nih. Nggak boleh dari kayak Sasa langsung ke si karakter ini, biar mengosongkan dulu ada yang ada di Sasa, terus baru ke si karakter, si aktor, terus baru si karakter gitu ya. Dan itu metode yang menurut aku sangat useful ya. Useful banget. Oh, gampang jadi masuk ke Krim ya? Nggak gampang juga, cuman dengan adanya metode itu kita terbantu banget ya. Iya, karena kan kita kadang suka, kita kan udah jadi diri kita jauh lebih lama daripada kita menjadi karakter itu iya, kan. Jadi sih, ada kebiasaan-kebiasaan kita yang suka ke bawah. Iya. Nah, dengan menetralkan dulu itu, kita jadi bisa mengisi kebiasaan-kebiasaan itu pakai kebiasaannya si karakter yang kita bangun sendiri itu gitu. Berarti kita harus meriset dari nol dulu gitu. Si Sasanya tuh pinggirin dulu. Berapa menyenangkan prosesnya? Seru banget. Sama-sama Rosa. Seru banget sih. Gimana? Anya bisa di-sharing mungkin? Menurut aku waktu kita proses sama Mas Rosa itu ya, itu kan juga kebanyakan dari kita baru ketemu di project ini, baru kerja bareng sekarang kan. Dan kita kan
umurnya mirip-mirip ya kecuali Mas Tanta Ginting. Tapi maksudnya kita tuh kayak walaupun orangnya beda-beda, tapi selama kita persiapan itu kita jadi ngobrol banyak. Iya. Terus kayak dengan metodenya Mas Rosa itu kita tuh jadi nggak ada jaim-jaimnya sama sekali gitu loh. Kayak saat break tuh udah kita bisa ngobrol sama siapa aja, dan dengan difasilitasi sama Mas Rosa juga kita bisa cobain beradu acting sama yang kita nggak ketemu sebenarnya di skrip di gitu. film. Kayak misalkan aku sama Krim tuh di film mungkin nggak ada, tapi kita cobain bareng sama Mas Rosa itu jadi mendekatkan kita sebagai orang gitu. Maksudnya kita secara cast tuh jadinya solid lah, jadi ngerasainnya gitu. gimana ya? Iya. Solid dan jadi luas ya, Jadi satu luas, sama lain. dan sama Pak Roni juga jadinya kayak kita udah nggak ada takut-takutnya gitu kayak karena dia pun juga sangat terbuka banget selama proses itu gitu. Dia hampir selalu ada, dan pada saat dia ada juga kita ngobrol sama kita, ngajak ngobrol kita terbuka banget. Jadi prosesnya seru banget, dan kemudian lanjut ke pada saat syuting juga makin seru karena makin kelihatan gitu ya. Kayak dengan setnya, dengan kostumnya dan segala macam itu makin kelihatan karakter yang udah kita bangun tuh seperti apa. Dan kan banyak unsur-unsur di film ini tuh yang menurut aku mungkin nggak biasa ya. Maksudnya biasanya film tentang musik itu kan kayak musiknya bagus, tapi ini bener-bener musik tuh sangat apa ya, ceritanya tuh memang tentang musik gitu. Oh, okay. Bukan Jadi, buat pemanis doang ya? bukan buat pemanis doang. Terus abis itu ada Krim dan Kate itu juga pecinta binatang gitu juga. Itu juga unsur yang kelihatan banget di ceritanya gitu. Jadi saat kita mulai syuting itunya makin kelihatan tuh makin berasa kayak oh kelihatan nih jadinya bakal kayak gimana gitu. Jadi makin excited gitu. Oke. Kalau misalkan kalian berdua ketika ditawarin sebagai peran Krim dan Poppy, first impression kalian lihat karakter gimana? Langsung suka apa sedih atau gimana? Dari Krim dulu deh. First impression aku waktu baca skripnya nih ya, karakter Krim kayak apa? Hah, kok gini sih karakternya? Lebih ke wah, nih cewek ceplos-ceplos banget ya gitu. Gila ya gitu, kayak kok bisa ngomong kayak gitu gitu sama orang yang posisinya tuh sama, kita berdua sama-sama yatim piatu gitu kan. Cuman kayak nanti kalian bisa lihat sih di film. Cuman kayak hah gitu, tapi pas udah didalemin lagi, udah proses reading, terus udah tahu background karakternya kayak apa, akhirnya aku mengerti kenapa Krim bisa kayak gitu. Oke. Kalanya ngeliat Poppy? Dari awal excited karena tadinya aku merasa kayak ini kayaknya nggak jauh deh dari gue gitu mas. Karena aku juga orang yang berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan dan segala macam gitu. Tapi ternyata memang memerankan karakter yang nggak jauh dari diri kita itu menurut aku lebih susah. Justru lebih susah ya kan? Karena kayak Kenapa? kayak nyaman dikit kok balik jadi Anya gitu, ngerti kan? Gitu loh, relax dikit kayak gampang pulang ya kayak gitu. Jadi waktu dapat skripnya sangat tertarik dengan karakternya, maksudnya langsung kayak pengen nih gue gitu. Tapi yang lebih lagi waktu tahu akan kerja sama Pak Robert Roni gitu, maksudnya aku walaupun udah kenal sebelumnya, tapi aku sangat admire dia sebagai sutradara gitu. Jadi begitu dapat kesempatan untuk kerja bareng, aku kayak gue harus impress dia nih gitu. Tapi jadinya membuat pressure pada diri sendiri. Ini waktunya aku menunjukkan it's time to shine. Kayak padahal sebenarnya untungnya balik lagi tadi pas proses itu kita sangat hangat ya jatuhnya ya kan. Jadi itunya langsung hilang gitu, langsung kayak iyalah ini mah kayak kita benar-benar santai aja gitu. Maksudnya dengan selama kita yakin dengan persiapan kita pasti akan melakukan yang terbaik gitu kan. Jadi pressure itu hilang pada saat persiapan itu. Udah biasa aja lah ya. itu kalau kamu gitu sama Mas Roni, aku waktu syuting ada satu frame sama Mas Rosa juga. Mas Rosa juga jadi salah satu karakter di film ini. Tangan aku dingin. Bener-bener tangan aku dingin. Kamu deg-degan. Bener-bener kayak dingin banget. Terus kayak aduh bisa gak ya gitu, takut. Karena sama Mas Rosa. Aku nervous. Satu frame sama pelatih gitu ya. Sama yang lain aku gak nervous, sama Mas Rosa aku yang nervous. latih gue ini. Tapi untungnya lancar sih. Sempet ngomong sama Mas Rosa, aku
nervous nih. ngomong. Nah, terus katanya? Terus tangan aku pegang deh. Dingin banget, kamu kenapa katanya. Nervous mas. Aslinya kedinginan mas. Enggak. Terus kayak tanganku doang yang dingin, sekujur badan tiba-tiba panas. Kayak Terus udah orang kalau kayak nervous lagi kayak gitu banget. gimana netralinya supaya apa udah langsung action langsung hilang semua? Nafas sih. Nafas ya. Oh. Lebih ke nafas atau Itu udah nafas. jadi sama Mas Rosa kah atau kalian udah nemuin sendiri sebelumnya? Kayaknya natural manusia Iya aja ya. itu karena aku kalau aku ya karena aku emang suka anxious. Iya. Jadi memang dari sebelum aku acting tuh udah cari tahu gimana caranya kalau lagi anxious tuh gimana dan Iya. emang paling bener ngeriset badan ya dengan nafas. Iya. Gitu. Kalau untuk Vanessa sama Brian chemistry susah nggak? Enggak sih, kebetulan Brian itu orang yang sangat baik. Maksudnya sangat caring dan dia sangat open untuk karakternya. Jadi di film ini pas kita membangun karakter si Kay dan Cream ini dan mencari chemistry untuk memasukkan si karakter ini, banyak ngobrol aja sih waktu itu. Dan awalnya sih kaku karena aku pertama kali kan ketemu Brian. Terus kayak aku orangnya introvert, Brian juga yang sangat wise. Jadi pertama-tama tuh kayak bingung gitu aku ngobrol sama dia. Cuman ya lama-kelamaan karena kita ketemu di proses reading, banyak ngobrol dan diskusi tentang si karakter ini, akhirnya ya kita nemuin jalan tengahnya gimana caranya untuk masukin si karakter Kay dan karakter Cream ini sendiri, dan ketemu di tengahnya tuh gimana enaknya gitu. Si Brian yang duluan mulai ngajakin kah atau mungkin kalian udah jadi karakter dulu baru ketemu? Enggak dong, kan kita ketemu di proses reading waktu itu, workshop bareng yang lain juga. Cuman kayak kan yang main karakternya nih si Cream dan Kay kan. Jadi yang harus difokusin banget si Kay dan Cream, yaitu adanya workshop sama Mas Rosa juga kita tuh benar-benar baca skrip dan menguliti satu persatu scene. Ini tuh kenapa ya Cream kayak gini? Mungkin dia merasakan ini sama Kay, dan kalau dari sudut pandang Kay yang dimainkan sama Brian, menurut Brian kenapa Kay kayak gitu. Jadi banyak ngobrolnya tuh kayak gitu. Dan aku senang banget bisa melewati proses itu karena sebelumnya belum pernah aku kayak yang bener-bener nge-breakdown script dari awal sampai habis satu scene per scene gitu, yang kayak oh ternyata kita tuh bisa loh mikirin apa yang ada di dalam pikiran si karakter kita ini. Dan itu seru banget prosesnya. Itu metodenya Brian kalian berdua atau dari sutradara yang Mas Rosa sih. Mas Rosa. Kembali Mas Rosa ya. Mas Rosa. Emang top. Top. Kalau Aya siapa penyanyi yang di handle? Yang meranin? Kita tunggu ya guys. Oh, si rahasia. Adalah surprise juga Itu ya. surprise nanti. Tapi gimana kalau menjadi seorang asisten, ada riset-riset gitu mungkin buat gestur-gesturnya? Ya aku banyak ngelihat karena aku temenan sama banyak temanku yang musisi juga. Jadi aku melihat gimana karena sebenarnya asisten tuh not the right word sih. Mungkin asisten campur road manager gitu kali ya. Jadi maksudnya dia saat rekaman ada di dalam ruangan juga, ada inputnya juga untuk kayak apa proses rekaman dan segala macam kayak gitu. Jadi aku sangat familiar dengan itu karena aku juga pernah kerja di record label. Jadi aku kayak lumayan inget-inget teman-teman aku yang dulu pas aku kerja bareng mereka, terus aku kayak oh gini, mereka tuh jalannya kayak gini. Ya mereka tuh kayak duduknya kayak gini. Mereka kalau sebel ngeliatin orang tuh kayak gini gitu. Jadi inget-inget itu sih apa orang-orang yang ada di hidup aku gitu. Dan Bapak termasuk kayak yang asisten yang panikan gitu nggak dia? Nggak bisa panik. Jadi mau kalaupun hatinya panik karena aku juga sangat Poppy sangat bukan memuja ya apa. Mulainya dari ngefans sebenarnya sama si penyanyi ini. Tapi karena dia ngefans dan dia mulai kan biasanya kalau fan club tuh suka bikin gathering, suka bikin kayak arrange kalau ada konsernya nih dari fan club mana kayak gitu kan. Nah karena itu si penyanyi ini ngelihat kayak nih anak nih kayaknya gue lihat-lihat selalu ada nih dan dia selalu yang arrange. Iya kayaknya pinter deh, akhirnya diambil sama penyanyinya sampai terus dia kerjanya bagus sampai dijadiin
asistennya itu. Jadi nggak bisa panik kalau kayak gitu. Jadi paniknya dalam hati aja. Gitu. Iya. Nggak boleh di depan bosnya, nggak bisa panik. Katanya santai ya, padahal udah Iya, padahal di dalam hati aja kayak gini nih gitu. Gimana ya? Kalau buat jadi krim ada riset apa nggak? Kan dia tadi Pak songwriter juga. Iya. Terus apa tuh dia juga hewan-hewanan tuh ada. Dia sangat ini. Jadi di cerita ini Krim itu dari SMA sampai kerja, kuliah lalu kerja dan seterusnya dia itu volunteer di animal shelter. Oh. Karena dia sangat sayang binatang. Dan itu di highlight di sini. Di highlight. Oh. Dan itu gimana? Di situ berarti ada dulu dong. Coba dapat jadi penulis lagu terus jadi apa animal shelter. Iya, volunteer di animal shelter. Ya kalau untuk di animal shelter sih aku juga pencinta binatang dan aku punya 2 anjing di rumah. Jadi nggak terlalu susah untuk di situ ada scene memandikan anjing dan mengurus yang lain. Anjing apa? Anjing apa? Gede apa kecil? Gede. Iya. Terus kalau riset yang lain sih Mas Roni tuh waktu itu pernah bilang, jadi si Krim ini karena orangnya ceplos-ceplos, Mas Roni kan, aku udah pernah sama Mas Roni di backstage, sama Kak Sisi juga waktu itu. Mas Roni bilang, kamu kalau susah jadi Krim yang ceplos-ceplos, coba lihat aja tuh Sisi. Jadi bener-bener aku disuruh riset kakakku sendiri. Yang dimana, karena aku kan beda banget nih sama Kak Sisi. Aku yang lebih pendiam, Kak Sisi tuh lebih kayak kembang api. Dia bener-bener kalau ketemu orang tuh bisa ceplos-ceplos gitu. Nah, disuruh riset ke kakak sendiri waktu itu. Untung dekat ya, San. Iya. Dan pas di miripin, oh mirip ya Krim sama Sisi, mirip. Waktu aku baca skripnya sih iya. Kayak kakak bisa banget nih ngomong kayak gini. Cuman aku sebagai Sasa nggak bisa. Kakak gue ini. Kalau untuk nulis lagu ada mungkin sejauh apa di sini? Nulis lagu enggak sih. Lagunya kebetulan memang sudah diciptakan, udah ada. Jadi ya tinggal didalami aja. Lebih ke ngelihat liriknya. Kenapa Krim bisa menulis lirik kayak gini? Dengan sifatnya dia yang sangat ceplos-ceplos, kok bisa bikin lirik sebagus ini? Termasuk yang apa puitis kah dia atau bisa membuat kalimat-kalimat mutiara? Iya. Iya, itu juga salah satu ciri khasnya Krim sih. Kalau ngomong tuh quotable. Bisa tiba-tiba ada quotable. Tiba-tiba ada yang bisa di quotes gitu. Bagus juga nih omongannya Krim gitu. Tiba-tiba, Kak Krim kata-kata hari ini dong. Iya. Paham tuh dia begitu dia. Gitu. Kalau misalkan ketika ditawarin dapat skripnya, apa yang bikin kalian tertarik? Kayak gue mau nih join di sini. Kalau aku karena kisah cintanya Kay dan Krim itu menurut aku beda ya. Kayak kan dimulainya dari temenan dari kecil, kemudian mereka nggak punya siapa-siapa lagi, terus mereka jadi bergantung satu sama lain gitu. Mungkin kalau kita ngomongnya kayak gitu doang, orang tuh pasti udah tahu nih, gitu. Tapi pas pada saat dibaca tuh aku kayak, oh ini beda sih. Ini cerita yang beda dan sedih banget. Tapi sedih itu, tapi juga aku percaya sama message yang mau disampaikan gitu. Maksudnya biasanya dari kisah cinta itu kan yang bisa diambil tuh apa sih gitu, kayak message-nya apa sih. Tapi kalau di sini tuh benar-benar kayak bahwa cinta itu butuh perjuangan, bahwa kita nggak pernah tahu waktu yang kita punya sama orang-orang yang kita sayang itu berapa lama. Jadi kita harus cherish what we have gitu. We have to live in the moment gitu. Kita juga nggak tahu orang yang kita ketemu itu dia lagi menghadapi apa dalam hidupnya kayak gitu. Jadi banyak banget gitu. Aku percaya banget sama message-nya gitu. Jadi itu sih yang bikin aku kayak wah ini beda sih gitu. Iya sama sih, aduh jadi sedih tahu dengarnya. Iya sama sih, kurang lebih sama. Awal aku setelah backstage di sounding sama Mas Roni untuk Sasa aku mau buat film ini, coba kamu lihat gitu. Aku menikmati sekali sama skripnya waktu itu. Dan ya pertama reading lagi-lagi nangis. Karena sangat-sangat terbawa sama emosi
yang ada di dalam cerita itu. Itu di trailer kan, di trailer ya berarti ya udah ada kan itu yang si K jalan keluar itu, apakah itu sudah menggambarkan bagian besar dramanya? Nah atau itu kan tadi yang aku bilang kayak gimana cerita ini tuh nggak gitu doang kan. Iya. Kayak kalau kita Benar. ngeliat trailernya itu kayaknya udah puncaknya deh. Iya. Tunggu dulu. Tunggu aja, nonton dulu nanti. nonton dulu gitu. kayak itu kayak scene perpisahan, tapi kok ditaruh di trailer? Berarti Duh. kan tunggu dulu. Apakah masih banyak Gitu. gongnya berarti? Masih. Tunggu dulu nanti nonton. Oh, tapi nangis nggak kalian sama syuting? Nangis lah. Oh pas syuting. syuting. Pas syuting Sasa. Aku. Heeh. Iya ada. Oh, Ada. ke bawah. Ke bawah. Dan memang kan ini nangis sebagai Sasa atau Sebagai Sasa. sebagai Sasa? Oh ada. Oh. Ada yang kayak saking beratnya menghadapi cerita krim ini yang dimasukkan ke dalam diri Sasa ini. Saking beratnya ya terbawa juga, terbawa emosinya. Tuh aku mikirinnya aja mau sedih lagi. Iya. Ini syuting berarti di tahun lalu? Tahun lalu akhir. Oke, di Jakarta full kah atau Jakarta Full dan sih, sekitarnya iya. ya Jabodetabek. Jabodetabek. lama berapa hari? 20, 30? Enggak sampai 30, 20 ya. 21 harian ya. Iya. Berarti dramanya apakah cuma berpusat di K dan Krim aja atau mungkin ada sisi masa lalu mereka yang juga ikut dibahas? Sebenarnya ini mungkin secara garis besar K dan Krim ya, cuman ada juga masalah-masalah yang ada di karakter lain ya, kayak Poppy yang diperankan Anya sama siapa? Yandi ya? Yandi Sama Indian Yandi Akbar. yang diperankan Indian Akbar. Terus ada Davina sebagai Vero, itu tunangannya Dr. Arman yang diperankan sama Ryan Wijaya. Jadi banyak sih sebenarnya ininya masalah-masalahnya yang lain. Itu juga sih yang bikin aku kayak Pak waktu baca skripnya aku bilang ini beda karena Mas Roni itu setiap karakternya tuh dibikin apa ya, tebel gitu. Iya. Ya kan? Ada Itu tadi uniknya sendiri. iya, itu yang kayak walaupun semua karakter tuh ada yang mereka alami gitu. Karena kan biasanya kalau kita nonton film terus kita tahu ada side characters atau supporting characters, biasanya dia membantu perjalanannya si main character doang gitu kan. Nah, ini tuh di film ini ditunjukkan bahwa setiap supporting characters itu punya their own lives. They have their own struggles gitu. Jadi dan memang ya itu hebatnya Mas Roni sih menurut aku, kayak dari penulisannya dia dan dia coba menunjukkan juga dari penyutradaraannya gitu. Gimana treatmentnya? Apakah dia ngebebasin kalian buat improve atau seperti apa? Mas Roni sih tipe yang so far aku kemarin syuting sama Mas Roni, tipe director yang kita dibekali apa intinya. Kalau mau improve pun nggak apa-apa, tapi masih dalam ranah itu. Jadi ya lebih ke membebaskan sih ya. Cuman dipesankan aja intinya begini gitu sama Mas Roni. Gitu. Dan itu aku sih sebagai yang main kemarin merasa sangat enak dan comfortable di direct sama Mas Roni karena tidak merasa diintimidasi gitu, kayak nggak harus gini harus gitu enggak. Kalau Anya berarti sama Mas Roni Pertama kali. gimana rasanya? Aku seneng banget. Kayak maksudnya bener kayak tadi yang Sasa bilang, maksudnya dia membekali kita dengan apa yang dalam visi dia, karakter ini tuh seperti apa. Tapi dia membiarkan kita bermain, tapi kita juga tahu, aku percaya gitu. Aku percaya kayak aku dan Poppy akan dijaga sama dia gitu. Sama Mas Roni, ya. Akan dijagain gitu maksudnya. Dan aku nggak ngomongin secara ini aja ya, secara pada saat syuting ya, nggak ngomongin kayak teknis kayak jam kerja atau apa. Itu udah pasti aman sama Pak Roni. Tapi juga secara cerita gitu loh. Kayak aku tahu, aku percaya aja gitu sama dia. Kayak oh ya ini karakternya aman di edit sama dia gitu. Iya. Terus berarti kali kedua? Di direct Mas Roni pertama. Oh, pertama. Yang Untuk backstage itu Mas Roni produser. Oh, oke. Gimana kalau yang pertama kali ini rasanya? Itu yang tadi aku bilang,
kebetulan aku juga sama Mas Roni tuh deket, udah kayak kakak adik. Aku selalu bilang karena kita dari backstage deket bertiga, aku, Mas Roni dan Kak Sisi. Dan kita memang sering ketemuan buat ngobrol-ngobrol. Jadi Mas Roni itu sudah tahu banget karakter Sasa, aku secara personal tuh seperti apa. Jadi Mas Roni tuh sudah tahu celah untuk approach aku bagaimana. Karena aku bisa bilang aku orang yang sedikit tertutup kan. Dan Mas Roni punya cara sendiri untuk buat bikin aku tuh bisa nyaman dan ngobrol sama aku jadi terbuka sama Mas Roni. Dan ya kurang lebih sama untuk di film ini cara Mas Roni approach aku seperti itu, dibikin nyaman, terus tidak egois ya. Maksudnya adalah nggak cuma dari satu sisi, tapi kalau misalnya kalian punya input masing-masing, silakan, sangat open dan gitu sih. Berarti diskusi di set mah udah biasa ya, gitu ya? Iya. Nggak yang kayak semua selesai di reading terus di set udah semua harus seperti ini, nggak gitu lah ya? Enggak. Dan dia sangat terbuka untuk kita bertanya juga gitu kayak. Sangat open. Jadi nanti apakah ini akan menghadirkan air mata untuk para penonton film ini? Kayak Apa harus siap-siap tisu? Pada saat aku menonton sih iya ya. Oh, dikasih Kayak preview. siap-siap. Iya, kita sebelahan kan Iya. terakhir. Kita kayak gitu. Ini akan relate ke apa? Mungkin percintaan anak remaja atau mungkin yang udah dewasa tuh semua kayaknya yang- bisa masuk ke Semuanya. semuanya. Kita nggak bilang cuman ke anak muda sih, cuman masalah percintaan, pengorbanan dan itu semua pasti kan nggak ngeliat umur, pasti semuanya bisa merasakan. Dan mungkin juga karena balik lagi ceritanya Kay dan Cream ini kayak sedih gitu ya. Semoga sih yang nonton gak ada yang pernah ngerasain ini. Jangan ya, semoga. Harapannya Maksudnya jangan sampai. bukan ngerasain secara sesama banget plek-plekan gitu. Cuman aku rasa elemen-elemen yang tadi kita bahas kayak pengorbanan dan segala macam itu kita semua pernah rasain tapi beda-beda gitu. Iya. Jadi bisa relate-nya dari situnya gitu, Iya. message-nya itu tadi gitu. cinta, pengorbanan dan kan merelakan gitu kali ya. Itu kan kombinasi yang cukup lah buat bikin nangis lah ya. Anya sama Vanessa, kira-kira ketika film Tak Ingin Usai di Sini tayang, apa experience yang didapat sama penonton di bioskop? Dari Anya dulu deh. Kayaknya menurut aku nontonnya jangan sendiri. Kalau film horor kan bilang nontonnya jangan sendiri, ntar ketakutan. Kalau Tak Ingin Usai di Sini nontonnya jangan sendiri, biar ada pegangan gitu. Iya. Biar pegangan tangan gitu. Jadi Pegangan kayak yang kuat, pegangan yang jangan kuat sampai gitu. lepas. Biar berpegangan tangan, mau itu pacar, mau itu kakak, mau itu nyokap gitu. Pokoknya siap-siap dibawa ke dunianya Kay dan Cream yang sangat dibuat sangat indah oleh Paroni dan Sasa dan Brian Dan semuanya untuk siap-siap untuk witness the love story, siap-siap untuk terbawa emosinya, dan semoga hal-hal bagus banyak yang bisa diambil gitu, banyak yang bisa dipelajari dari ceritanya gitu. Oke, kalau dari Sasa? Iya, semoga rasanya tersampaikan aja sih kalau dari aku, karena semua yang terlibat di sini sudah memberikan yang terbaik sepenuh hati untuk project ini, dan semoga rasanya nyampe ke teman-teman yang nonton nanti dan merasakan sweet but bitter. Jadi bittersweet ya Kay dan Cream dan teman-teman yang lain. Jangan lupa sedia tisu. Itu Apakah benar perempuan dan laki-laki bisa bersahabat? Di waktu tergantung cukup lama. nanya siapa. Kapan tayangnya filmnya? Tanggal 5 Juni. 5 Juni. Itu dia buat teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film Tak Ingin Usai di Sini tanggal 5 Juni 2025. Nontonnya di bioskop. Nonton aja, jangan di foto-foto, jangan di spoilerin, jangan direkam-rekam, jangan di videoin, jangan pokoknya spoiler itu nggak keren, itu nggak bagus. Kalau mau share tiket nontonnya, poster nontonnya, atau kalau cast-castnya ini pada visit cinema, kalian bisa foto bareng baru di share gitu. Nggak usah di
video-videoin buat di spoiler itu aja. Jadi thank you buat Anya dan Vanessa udah mampir ke Si Paling Seleb. Thank you for Thank you juga having buat us. teman-teman Tribuners udah nonton konten Si Paling Seleb, dan jangan lupa tonton terus konten-konten tribunus.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.